Terima kasih ya Tuhan untuk karya keselamatan yang sudah Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih yang besar yang tak terukur panjang. Amin. Kalau sampai hari ini kami boleh ada Tuhan, kami mau Tuhan terus Tuhan bertumbuh ke arah Engkau. Yes. Berbicaralah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Biarlah kami semua bisa mempraktikkan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudari yang terkasih. Oke. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan membawakan dengan tema yaitu love and respect. Ya. Apa itu love? Cinta dan hormat. Kita belajar bersama-sama. Biarlah hari ini setidaknya 30 menit, 35 menit saudara mendengar. Ya, saya berharap bisa dipraktekkan. Tentu dengan pemulangan-pemulangan dan direnungkan, ya. Oke, dan mendengarkan kembali mungkin rekamannya dan sebagainya, ya. Bisa dipraktekkan di tengah-tengah keluarga kita, komunitas di mana kita ada, dan juga di tempat kita bekerja. Love and respect, cinta dan hormat. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi ini ada foto di mana saya bersama suami saya. Nah, ini suami saya yang dulunya rambutnya banyak, ya, kayak aktor Korea kalau zaman dulu, ya, waktu baru pertama ketemu di SMA. Tapi sekarang memang rambutnya sudah tidak ada, ya. Tapi rambutnya udah nggak ada juga sama, mungkin modelnya sama-sama saya, semua model kali ya sekarang. Oke. Nah, apa yang terjadi adalah saya dan suami sempat 10 tahun kami satu rumah tapi kami musuhan. Bingung ya? Ada nggak di antara saudara seperti itu? Jangan ya, menderita ya kalau kayak gitu ya. Kasihan anak-anak. Nah, apa yang terjadi adalah kami masing-masing nggak mau mengalah karena menganggap diri benar. Dia yang salah, saya benar, nah, kayak gitu ya. Nah, apa yang terjadi adalah suami saya terjun ke dunia malam dan ada banyak wanitanya nggak terhitung, ya. Lalu kemudian selama 10 tahun itu saya bersama anak-anak diabaikan. Tetapi oleh karena kasih Tuhan sekali lagi, makanya kenapa di sini ada kintsugi. Apa sih maksudnya Bu Ani dengan kintsugi, dengan ceritanya Ibu Ani ini? Begini, kintsugi ini adalah sebuah kesenian di Jepang ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah ke Jepang, mungkin pernah ke toko-toko atau pernah ke museum, bisa melihat. Ini kesenian Jepang. Jadi keramik yang udah pecah itu disambung kembali lalu dikasih tinta emas. Emasnya emas beneran, makanya mahal sekali ini ya. Jadi itu ada ceritanya. Jadi seorang pegawai kaisar itu dia takut karena memecahkan mangkok kaisar. Wah, bagaimana nih dia takut dihukum? Dia datangi temannya yang minta tolong bagaimana cara menyambungnya kembali. Lalu temannya ini menyambungnya dengan kawat-kawat gitu ya, dan gak bagus ya. Lalu dia pergi ke tempat temannya yang lain. Nah, temannya yang lain ini bisa membuatnya menjadi seni yang bagus, yaitu dilem, lalu kuratannya dikasih tinta emas. Dengan demikian dia memberanikan dirinya menghadap kaisar dan mengakui kesalahannya sudah memecahkan keramik tersebut. Lalu kaisar bukannya marah, malah terheran-heran karena melihat hasil seni yang sangat tinggi ini. Dan barang ini, keramik seperti ini banyak ya, ada mangkok, ya, piring dan mungkin pot, gelas-gelas. Itu akhirnya saat ini menjadi kesenian yang sangat mahal di Jepang. Bapak Ibu, seperti kehidupan kami yang retak, sudah hancur, gak ada harapan pernikahan kami, itu betul porak-poranda, tetapi Tuhan menyambungkannya kembali. Amen. Nah, kami dipulihkan, guratannya jadi emas. Sekarang hari ini bisa cerita sama Bapak Ibu nih ya. Jadi indah kan? Kelihatannya kayak
standing ya. Tetapi lagi melewatinya mengalami kesakitan, mengalami satu pergumulan yang berat, tetapi dilewati, bisa menari di dalam badai ya. Tidak apa-apa, di tengah badai maksudnya. Dan Bapak Ibu yang senang ada di badai, di tengah-tengah badai, biarkanlah bisa menari bersama Tuhan. Amin. Karena semua yang dialami itu menjadi guratan tentang masa kita. Ya, kita menjadi sebuah kesaksian, kemuliaan dalam arti Tuhan yang dipermuliakan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Karena ini sebuah kekayaan yang mahal harganya, yang mesti dibayar, harga memang mahal ya. Nah, apa yang kita lakukan ya belum seberapa ya dengan apa yang Tuhan sudah lakukan atas kita. Baik, saya akan mulai dengan 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, katakan, aku sama dengan gong yang berkumandang dan sanang yang gemerincing. Jadi, Bapak Ibu Saudari, mungkin kita di antara kita pintar, mungkin sekolahnya juga tinggi, ya, S1, S2, S3, ya, pintar ngomong, pintar khotbah, ya, seperti kami dulu, kami melayani sebuah jemaat di Jakarta, mendirikan suami saya sebagai pendiri salah satu, lalu kemudian berkembang, bertumbuh, dan waktu itu ada 8.000 jemaat. Dan apa yang terjadi adalah kami mengalami konflik seperti itu, sangat ironis ya, dan mungkin mempermalukan. Sebagai hamba Tuhan, udah tidak menjadi cermin, tidak menjadi teladan, menjadi batu sandungan. Orang menjadi syak. Di manakah Tuhanmu? Ya? Di manakah kasihmu? Engkau sendiri berkhotbah, engkau gak bisa melakukannya. Itulah kami dulu ya. Oke. Tapi kalau saudara tanya sekarang yang lain ya, saya sudah bisa menerima suami saya kembali dan suami saya juga menerima saya kembali ya. Kita disatukan oleh karena Tuhan. Baik. Lalu dikatakan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat kedua mengatakan, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi hebat dari luar, orang lihatnya, wih dipakai Tuhan hebat, rumah tangga ini bahagia ya. Tiap minggu mungkin bisa makan, jalan sama-sama, sama keluarga, tapi nggak ada kasih, katanya tidak berguna. 1 Korintus pasal 13 ayat 2 berbunyinya seperti ini, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Ahli teologi lah, jago ya. Alkitab juga udah tahu semua dari awal Kejadian sampai Wahyu. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Wow, luar biasa bukan? Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Betapa pentingnya? Mengapa pentingnya kasih itu ya? Menjadi sebuah pertanyaan buat kita semua. Harus kita bertanya, kenapa kasih itu penting? Performa di depan dari luar kelihatannya profesional, hebat, orang banyak puji-puji, ya. Apa yang dilakukan hebat, oke? Tetapi tidak ada kasih, nol. Wah, kenapa begitu penting? Kita belajar. 1 Korintus pasal 13 ayat 3 mengatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Bayangkan, ini bukan orang pelit. Orang yang murah hati, bagiin ya, sumbang sana, sumbang sini, fakir miskin, disumbang gereja, disumbang untuk pembangunan, pokoknya nggak ada nih. Pikirin, pokoknya dia sumbang, suka memberi, suka membagi-bagi kepada para janda dan sebagainya. Bahkan, perhatikan, menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Kurang apa? Kurang apa? Engkau pelayanan dari pagi sampai sore, Senin sampai Sabtu Minggu, semua untuk Tuhan ceritanya. Menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi katanya, jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Wah, mesti kita betul-betul membuktikan kasih itu mengapa begitu penting di hadapan Tuhan. Hidup mengasihi,
hidupmu hormati. Love and respect ini nggak ada dalam siapa duluan, ada dalam satu paket. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahkan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Allah sudah membuktikan bahwa bagaimana firman yang menjadi manusia. Karena begitu pedihnya, begitu sakitnya dia ketika manusia terpisah dari Allah karena dosa. Oleh sebab itu firman yang menjadi manusia, dia harus menjadi manusia untuk bisa ada yang namanya penebusan. Dosa yang dibayar, dibilang upah dosa adalah maut. Dan dosa yang dibayar dengan maut, kematian, dengan nyawa. Gak ada yang lain. Gak bisa dengan uang saudara, gak bisa dengan kebaikan yang kita buat untuk membeli surga. Tidak bisa. Kehidupan kekal tidak bisa dibeli oleh perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih begitu pentingnya, karena engkau dan saya sudah menerima kasih yang tak bersyarat itu. Jika engkau dan saya sudah lahir baru, menerima, mengalami kasih Allah, maka salah satu buktinya adalah engkau bisa mengasihi orang lain, terutama pasangan, anak-anak, orang tua, adik kakak dalam rumah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya terus terang dulu tidak menghidupi kasih itu, jadi sebuah kebohongan. 1 Yohanes 4 mengatakan demikian, 19 ayat 19 seperti itu, 18, 19, 20. Kalau kita mengatakan aku mengasihi Allah, tapi aku membenci pasanganku, anakku, menantu, atau siapapun, adik, kakak, teman, maka kasih itu tidak ada dalam diri kita. Kita disebut penipu, pembohong. Saya harus mengakui jujur. Dulu saya melayani, saya juga khotbah, mengajar jemaat. Tapi saya harus akui, saya tidak menghidupi kasih itu. Kenapa? Karena saya tidak bisa mengampuni, mengasihi suami saya. Bahkan saya menghakiminya. Bapak Ibu Saudara, dan saya bertobat. Ketika saya bertemu dengan terang Allah, saya bisa melihat diri saya siapa. Siapakah saya ini? Saya ternyata orang yang sangat jahat di mata Tuhan. Ketika engkau dan saya tidak bisa mengampuni, itu namanya jahat, kejahatan. Karena kita membunuh orang tersebut. Kita tidak membebaskan dia. Dan kita mengikat orang tersebut. Sebab itu saya bertobat, Bapak Ibu. Saya tidak mau jadi pembohong lagi. Jadi kalau saya bilang mengatakan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, bisa nyanyi, tapi kalau aku nggak bisa mengasihi, bohong, percuma, no ya. Bisa nyanyi ya, tapi no ya, karena nggak ada kasih kan kebohongan. Tapi kalau aku menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus, yang aku buat adalah untuk Engkau. Aku mengasihi pasangan, anak-anak semua, menantu semua ya. Orang tua, karena Yesus yang hidup di dalam kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kalau tidak ada kasih Kristus, buat saudara-saudara yang masih muda-muda mau menikah, dasarnya harus kasih Kristus. Kalau nggak ada, kita nggak bisa membangun rumah tangga kita. Kasih percaya lah. Mau ketahan lah, gak bahagia lah. Semua orang yang mau menikah pasti mau mencari kebahagiaan, betul? Mengejar kebahagiaan, tetapi tidak mendapatkannya. Karena seharusnya memang pernikahan adalah bukan mencari kebahagiaan, tapi memberi kebahagiaan. Jika engkau tidak siap memberi kebahagiaan dan engkau mati bagi dirimu sendiri, gak usah nikah. Sampai kau siap untuk menikmati dirimu, hidupmu adalah Kristus, nikah. Disitulah kau bisa membahagiakan anak, pasanganmu, keluarga. Bapak Ibu Saudari,
Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini perintah. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Efesus pasal 5 ayat 22 dan 25. Bapak Ibu, ini perintah, bukan anjuran. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, masih bilang susah, ya, aduh banyak ya. Ini siapa dulu? Dia dong yang mesti hormat dulu dong sama gua baru bisa mengasihi dia. Lalu si istri bilang, dia mengasihi aku dulu, baru aku bisa hormat sama dia. Siapa dulu? Ya. Konfliknya kita muncul karena itu, ya, yang sering kali muncul. Banyak suami istri merasa si istri bilang sebaliknya dong, kan imam, kepala rumah tangga, ya dia duluan dong mengasihi. Tapi kerjanya hanya main game ya tiap hari. Baru nggak mau pikirin susu anak habis, pampers habis, makan buat makan tiap hari suka nggak ada, suka ada, ya. Lalu kemudian rumah kontrakan udah mau bulan depan habis, dia diam aja main game. Bagaimana gue bisa hormat sama suami seperti itu? Itu banyak. Kak, bapak-bapak asal kasih tahu dulu kalau ibu-ibu suka ngumpul, Pak, minta maaf ya Pak, suka ngomongin suami-suami Pak. Ngomongin suami-suami, ngomongnya kayak gitu-gitu tuh ya. Suami gua katanya minum terus katanya. Gimana gua bisa hormat sama dia? Boro-boro mau ngomong sama anak, ajakin kita berdoa sama-sama, ngomong firman, enggak sama sekali. Enggak bisa jadi imam katanya. Dia enggak bisa hormat. Sebaliknya istri-istri, suami-suami suka kalau ngumpul, bapak-bapak, saya nggak tahu bapak-bapak semua baik-baik, semua baik-baik. Tapi yang bapak-bapak di luar sana tuh kalau ngumpul nih, ya suka ngomongin istrinya. Kata istri gua bawel, udah gitu, cerewet, udah galak minta ampun. Udah masak nih, dia sih pintar masak. Tapi kalau ngaji itu, kita minta sambal gitu-gitu. Ambil aja lu sendiri. Nurut gua, enak gua, pembantu lu. Waduh, ya. Terus dia minta apa? Mah kok kurang asinnya dikit. Heran lu, muji aja enggak, ya. Tawa aja, kritik aja katanya gitu ya. Semprot terus ya. Makan juga kesel kayak suaminya. Ya. Kata suaminya bilang nanti lagi, gua mendingan makan di warung aja katanya. Si mbaknya itu baik ya. Mbak, kamu sambalnya? Oh iya Mbak, ya sambalnya gitu ya. Mbak, kecapnya, oh iya ini kecapnya diambilin, senyum lagi. Tapi kalau di rumah, aduh mulutnya monyong, matanya belum. Makan rasa apa ya? Tidak bisa enak, nggak nyaman, nggak nikmat. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Oleh sebab itu, siapa duluan ini penting. Nah, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah daripada pasanganmu, istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Itu Efesus pasal 5 ayat 33 ya. Nah, sekarang kalau mau yang single-single yang belum menikah, belajar dari sekarang. Bagaimana engkau harus bertumbuh di dalam kecerdasan mencintai dan kecerdasan di dalam emosimu. Engkau belum menikah, belajar dari sekarang bagaimana mencintai dan hormat. Prakteknya sama siapa? Prakteknya sama orang tuamu dan saudara-saudaramu di rumah, adik kakakmu. Engkau lakukan bagaimana engkau mencintai mereka dan mengasihi, menghormati mereka. Harus praktek dari sekarang. Baru nanti lakukannya nanti ketika menikah. Wah, udah bisa bahagia ya. Baik. Tentang love and respect ini, Dr. Emerson Eggerichs dia menulis sebuah buku Bapak Ibu ya. Lalu kemudian dicari ini dalam pernikahan perempuan laki-laki ini kebutuhannya apa sih yang utama ya. Jadi penelitian John Gottman, dia PhD University of Washington USA, dia mengadakan penelitian. Penelitian ini nggak sembarangan. 20 tahun Bapak Ibu ya. Dan dia ini si Bapak John Gottman ini sudah menikah bercerai 3 kali. Sampai mikir
Bapak Ibu mau tahu 20 punya tahun hasil penelitian itu hasilnya love and respect, cinta dan hormat. Jika cinta dan hormat hilang di dalam pernikahan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, maka keluarga bisa berantakan. Ketika seorang istri merasa tidak dicintai, maka sulit bagi dia untuk bisa menghormati suaminya. Ketika seorang suami tidak merasa dihormati, maka sulit bagi dia juga untuk mencintai istrinya. Jadi siapa yang mau mulai dulu? Siapa? Enak aja. Kok saya yang mulai dulu? Dia dong kepala keluarga. Atau kepala keluarga. Dan dia lebih berrohani, dia suka berdoa. Dia dulu dong. Dia Kristen lebih lama, aku belakangan. Dia dulu dong yang mestinya. Sekarang Bapak Ibu, itu persis. Kalau nggak ada yang mau mengalah, persis kayak botol tutup ini, ya. Nggak ada yang mau buka, ini botol tertutup, tidak keluar airnya. Maka adalah tidak ada berkat, tidak ada kematian, tidak ada kehidupan. Jika dalam pernikahan, dalam rumah keluargamu tidak ada yang mau mengalah, itu adalah tidak ada berkat, tidak ada kehidupan. Jika ada satu orang, yaitu salah satu pasangan, misalnya dalam pasangan pernikahan, satu orang mau mengalah, duluan jangan, dia nggak mencintai saya, nggak apa-apa, saya tetap mencintai dia. Dia tidak menghormati saya, tidak apa-apa, saya tetap mencintai. Ya, kalau seperti itu, ada satu orang yang mau seperti itu, 2-3 kali dibuka tutupnya, udah kebuka, tapi belum direspon apa-apa, tidak apa-apa. 1 tahun, aduh Bu, kan sabar dong Bu, aduh sabar ada batasnya Bu. Saya udah sabar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun menunggu supaya dia berubah, kali aja berubah. Kok saya terus yang mengalah? Banyak yang ngomong gitu ya. Kalau engkau dan saya adalah anak Tuhan, dan engkau sadar bahwa dirimu adalah manusia yang telah ditebus dengan darahnya, engkau sadar engkau adalah anak Allah, maka semua gak ada balasan, tidak apa-apa. Ini lingkaran gila, dibilang lingkaran crazy cycle, gak ada yang mau ngalah. Tapi jika engkau memilih kehidupan, karena engkau telah hidup, memiliki hidup, ketika engkau dan saya sudah ditebus dan mengalami kasih Tuhan, sudah lahir baru dan percaya bahwa dia hidup, dan dia hidup di dalam dirimu hidup dalam dia. Allah beserta dengan engkau, engkau beserta dengan Allah. Maka hidupmu adalah Kristus, dan hidupmu adalah sebuah kehidupan yang memancar, menjadi berkat. Jadi nggak apa-apa, buka, dia belum bertobat, dia belum mau berubah, nggak apa-apa. Mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak apa-apa, terus saja nggak apa-apa ya. Oke, sampai akhir ini kan ada satu yang buka, maka kehidupan ada di dalamnya. Kalau dua-dua pada nggak mau buka, itu tertutup, terkunci, nggak ada berkatnya. Bapak Ibu, kehidupan harus mengalir jika ada satu saja orang yang mengalah. Bapak Ibu, sebab itu bicara bukan untung rugi dalam di sini, melakukan karena dia, karena Tuhan. Bapak Ibu, kalau bicara the reward cycle, ini adalah bicara siklus penghargaan. Jadi suami tetap mencintai walaupun tidak dihormati. Bapak-bapak, mau nggak seperti itu? Tetap mencintai walaupun tidak dihormati. Saya belajar bagaimana saya mesti belajar hormat, karena dalam arti di sini suami istri itu Bapak Ibu ada, kalau kita bicara otak kanan dan kiri, ya otak kanan dan kiri, dan otak kita itu ya setidaknya pengetahuan sedikit ya, ada 100 miliar neuron sel otak.
Ada listriknya 100 miliar. Istilahnya seperti 100 miliar komputer. Makanya dijaga ya otaknya. Punya otak semuanya? Kan kadang-kadang kalau marah kan, di mana otakmu? Gitu ya. Di mana otakmu? Jadi kita punya otak semua. Dijaga otaknya, minumnya air yang banyak. Karena pembangkit listrik buat otak, listrik neuron kita adalah air. Ya, 70% dari apa yang kita minum diambil buat otak kita. Oke? Karena kebutuhannya. Nah, otak kita itu, ya, dipakai nggak semua. Ya. Albert Einstein aja nggak pakai 40%. Jadi jaga baik-baik. Kalian jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Karena apa? Apa yang kau pikirkan, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau bicarakan, apa yang kau katakan, nyampainya pesannya kemana dulu? Bapak Ibu tahu? Yaitu ke jantung. Jantung Bapak Ibu mesti dijaga baik-baik, ya. Karena dia penyampai pesan. Alat pacu jantung betul ya. Jantung itu bisa pacu seluruh pesan-pesan yang kita terima, yang kita lihat semua, dia menyampaikan ke seluruh tubuh kita. Kecepatannya seperti naik kereta api, siapa yang naik kereta api? Cepat. 1 jam, 365 km lebih kurang per jam. Jadi cepatnya benar-benar. Uang koin ditaruh di jendela enggak goyang karena cepatnya bus. Kecepatan penyampaian pesan sangat-sangat cepat seperti itu. Jadi hati-hati. Firman Tuhan di dalam Amsal berkata, jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Kenapa? Karena untuk kesehatanmu, untuk semua apa yang kau lakukan, apa yang kau putuskan, semuanya pengaruh semua dari semua yang kita dengar, apa yang kita hidupi, apa yang kita lihat, semua itu ke seluruh tubuh kita. Jangan sampai mengkamirkan diri kita. Kita lihat anak kita lihat suami pasangan, istri kita. Apa yang kita pikirkan? Kalau kita negatif, pembawaannya penghakiman terus. Dasar nih orang gak berubah-berubah. Sekitar gue kalau lihat dia. Ada yang begitu? Hati-hati. Hati-hati. Karena dengan demikian dia menyampaikan pesan ke seluruh tubuhmu sehingga engkau menjauh. Dan kamu punya gestur tubuh juga terpengaruh. Gak mau boro-boro mau peluk anak. Udah sebel mau peluk, nggak bisa. Tetapi kalau engkau renungkan dan kau baca firman Tuhan, dan hari ini kau mendengar apa yang saya sampaikan, dan itu masuk tersambung di otakmu, dan kau renungkan berulang-ulang, itu akan menjadi action, menjadi perilaku. Engkau pulang nih sebentar, bisa kalau engkau ulang-ulang, ya tadi jalan, renungin lagi, oke? Terus kemudian tentang kasih itu, lalu kemudian engkau mengasihi keluargamu, mulai latih dirimu, peluk anak, peluk pasangan, say thank you, say sorry, belajar untuk bisa merendahkan hati seperti itu, dalam arti menghormati. Saya sendiri sebagai seorang istri, dari muda kami pelayanan untuk anak-anak muda. Saya berpikir waktu itu, nggak maksud jahat. Saya berpikir suami saya penghasilan pasti dikit, kan cuma anak-anak muda yang remaja gitu, ya. Persembahannya berapa sih? Gak ada ya, kadang-kadang kita yang musik keluarin dari kantong sendiri pelayanan waktu itu. Nah, saya pikir saya kerja. Ketika saya yang bekerja, suami pelayanan, lalu kemudian ada gaji kan? Gaji akhirnya operasional daripada keluarga membiayai semuanya dari saya. Saya pikir apa? Gua yang pahlawan ya, hero ya. Adakah perempuan wanita-wanita di sini yang seperti itu? Aduh ya, susu anak kita yang beli ya. Aduh, ini keperluan semua rumah tangga kita yang dari uang gaji kita. Lalu tidak sadar, tahu-tahu kita menjadi hero. Sedangkan, perhatikan baik-baik, seorang pria itu laki-laki, otak kiri dan kanannya hipotalamus itu tebal, apa itu? Ya, lebih tebal dari wanita.
adalah laki-laki mau dianggap hero, pahlawan. Tuhan beri itu perbedaan karena memang laki-laki yaitu tepatnya memang jadi pahlawan hero. Jadi di rumah setidaknya bapak ibu-ibu semua, ibu-ibu ya, jadikan suami hero, pahlawan. Bu, tapi yang tutup pintu selalu saya, bukan suami. Suami langsung dia mau di kamar, udah main handphone dia ngorok lagi tidur. Nggak apa-apa, tapi tetap kita memperlakukannya sebagai hero, pahlawan. Dari cara kita berbicara sama anak, kita bilang, tuh bapak lu tuh, kapan yang mau makan tuh? Dia mau mana? Bapak lu kemana sih? Nah, bapak lu ya, kasihan ya. Jadi cara kita ngomong juga anak bisa lihat. Jadi anak-anak kita itu nontonin kita, Bapak Ibu. Bagaimana love and respect dilakukan di rumah kita. Terlihat, terasa. Jangan sampai anak-anak nggak ngelihat love and respect, sehingga dia tidak dapat contoh. Besok dia membangun keluarga, dia nggak bisa mempraktikkan. Nah ini harus dilakukan. Contoh makan, meja makan. Kalau bisa kursinya bapaknya selalu duduk di situ, dihormati. Ini papa duduk sini ya. Itu mejanya aja, tolong jangan dikotorin dekat daerah papa. Iya, angkat-angkat yang bekas kamu ya. Terus papa pulang, disiapin piringnya, garpu sendoknya, minumnya. Jadi kita jangan easy going. Supaya anak-anak tahu harus hormat sama bapaknya. Karena sikap kita yang membuat anak-anak tidak hormat sama bapaknya. Nah ini, hati-hati, jangan jelek-jelekin bapaknya sama anak-anak. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, saya sadar, saya salah. Makanya kalau sekarang saya minta uang sama suami saya. Ini habis, ya gitu ya. Sikapnya mesti tetap membutuhkan. Karena dia hero, ya. Jangan gini di jalanan nih, ya. Kan nyetir, dia nyetir. Kiri, kita yang cari introduksi kiri. Tuh, gua bilang apa kiri? Di sini macet, kiri. Saudara yang begitu. Suami akhirnya tidak jadi hero. Biarin aja dia ke kanan. Dia salah jalan, macet itu sudah. Nanti diem aja tuh. Jangan bilang, tuh kan gua bilang, wah. Ya, ibu-ibu maaf ya, bapak-bapak, buat ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu otaknya, kalau kebutuhan berbicara, setiap berkomunikasi setiap harinya itu kebutuhannya ya ini hasil penelitian ya 200 perempuan wanita ya dengan berbagai umur dimasukkan dalam satu ruangan suruh bicara dan dikonekin ke komputer, ada alat lalu terkonek akhirnya wanita diketahui membutuhkan berbicara berkomunikasi seharinya 20.000 kata ya 20.000 kata. Kalau laki-laki dikumpulkan hasilnya cuma 7.000 kata. Ibu-ibu, jadi jangan baperan. Kalau suami pulang, kita ngomong suaminya cuma begini ya. Pak tadi gini, ya. Gitu dulu ya. Jadi jangan baperan. Jangan pikir gini, lu gak ada bapak sayang sama gua. Gua tahu di luar lu lebih seneng daripada di sini. Kalau di luar jangan lu ketawa-tawa, ngomong, ya kan, cerita gitu. Karena ini belum habis kan kata-kata 7.000 tadi ya. Nah, tapi kalau di rumah sudah habis ya. Iya, jadi bapak-bapak please tinggalin 1.000 kata boleh buat anak-anaknya, buat istrinya, buat pasangan supaya kalau ngomong bapak bisa ikut bicara ya, ngobrol-ngobrol. Baik, karena sudah pulang bapak-bapak banyak kan nggak mau diem aja, karena sudah habis. Besok pagi aja ya. Besok paginya baru ngobrol lagi. Jadi banyak terjadi begini, karena nggak ngerti, besok pagi suami nanya, karena baru cas lagi kan, mulai dari nol lagi kan, kebutuhannya 7.000 kan, belum habis pagi-pagi dia bilang, itu yang semalam kamu ngomong apa ya? Itu wah berarti kamu ketika aku cerita kamu ngomong banget dong, kamu nggak dengerin dong, jadi cuma kamu anggap aku apa? Nah kayak gitu ya, ributnya kayak gitu. Jadi ibu-ibu sekarang biarkan ya suami-suami tidur karena hipotalamusnya itu lebih tebal. Jadi suami memang haus dan lapar, lalu yang ketiga adalah tidur ya, kebutuhannya.
Jadi jangan sampai bini anak laki juga diomel-omelin. Bikin dulu PR-nya, baru makan minum. Ma, aku lapar. Ya udah, biarin dia makan dulu ya. Oke, dia makan dulu, nanti lanjutin lagi. Jadi kita tidak pakai syarat seperti itu. Lalu suami mau makan dulu, makan, tidur. Pas sudah tidur. Sementara yang punya bayi kecil-kecilan, kan ada ya, anak balita. Kalau bayi itu kan ibu-ibu selalu kalau bangun, nyusuin ya. Sementara suaminya tidur kan. Lalu ibu-ibu banyak yang begini kan, enak aja lu tidur, gua bangun, begini capek, ya kan, lu tidur. Nah, begitu ibu-ibu yang masih punya anak-anak yang menyusui, bayi-bayi, biarkan suaminya tidur ya. Karena memang hipotalamusnya lebih tepat dan memang kebutuhannya adalah tidur ya. Habis hubungan juga tidur. Jadi ibu-ibu jangan marah, jangan baper ya. Oke, ibu-ibu, kita karena tidak punya pengetahuan itu, kita jadi konflik. Kita pikir suami nggak sayang sama kita, suami nggak mau ngobrol-ngobrol sama kita. Padahal Tuhan ciptakan semua itu ada fungsinya masing-masing. Oke? Nah, di mana kita dibutuhkan untuk memiliki kecerdasan emosi dan kecerdasan di dalam mencintai. Cinta bukannya hilang ya, Bapak Ibu yang udah nikah di atas 5 tahun. Berapa tahun? Baru setahun, 2 tahun, cinta kini hilang. Tidak. Kita cuma mengalami, kita tidak memahami cinta. Kita masih memikirkan untuk diri kita sendiri. Kita tidak memikirkan kebahagiaan buat pasangan, anak-anak, orang lain. Dalam arti di sini keluarga yang pertama. Jadi sekali lagi, cinta tidak hilang. Tetapi engkau dan saya saya masih bodoh dalam mempraktekkannya. Nah ya, jadi harus pintar, latih diri kita. Nah Bapak Ibu, jadi sekali lagi, biarlah kita jangan sampai mati ada yang mau mengalah. Karena hidupmu dan hidupku adalah Kristus. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kasih tiada duanya. Bisa? Adalah kasih tiada duanya. Kita nyanyi lagu ini, ya. Kasih Kristus tidak ada duanya. Kau dan saya terus menghidupi kasih itu. Belum pernah ada di dunia ini kasih yang seperti itu. Bisa pemain musik yang mainkan? Silakan. Kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Sadarilah dirimu selalu dan diriku. Kita menyadari terus bahwa kita adalah anak Allah. Jangan pernah lupa kalau kau dan saya sudah diperbaharui oleh Dia. Kita bikin PR kita terus menerus, perbaharui terus menerus kelakuan kita dengan pembaharuan budi kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Belum pernah ada kasih, ada kasih di dunia sanggup memuaskan diriku. Ada-adanya dalam kasih-Mu, Yesus.
berkata, kamu gak salah, terima dia tanpa syarat apa-apa. Saya tidak ada syarat apa-apa, Bapak Ibu. Seperti Kristus menerima saya apa adanya, saya harus juga menerima suami saya tanpa syarat apa-apa. Dan anak-anak boleh melihat Yesus di tengah-tengah kami. Biarlah Yesus juga ada yang ada di dalam dirimu, menerangi setiap engkau. Ada di dalam keluargamu. Anak-anak bisa melihat terang Allah di dalam dirimu, di dalam keluarga dan pernikahan. Mereka memuji-puji Tuhan oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, yang memberikan kesempatan kepada kita terus memperbaiki diri kita. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Dia. Mari ada kesempatan ini, jangan kita lewatkan. Jangan pikir nanti, tapi ketika engkau mendengar akan firman Tuhan ini hari ini, engkau mengambil keputusan. Saya mau Tuhan menghidupkan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Saya mau mengambil keputusan untuk saling mengasihi dan menghormati tanpa syarat apa-apa. Saya mau Tuhan untuk memulai lebih dulu, untuk membuka tutup itu supaya ada kehidupan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu turun atas Makasih Yesus, makasih Tuhan. Makasih. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja terus-menerus di dalam setiap